Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Semua keluarga kalian juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita. Kali ini kita akan membicarakan mengenai unsur cerita fantasi, juga nanti yang kedua kita lanjutkan dengan bagaimana cara menceritakan kembali isi cerita fantasi itu baik secara lisan maupun tulisan. Baik, anak-anak, untuk mengingatkan kepada kita mengenai pelajaran yang lalu bahwa kita telah memahami cerita fantasi itu ada beberapa jenis. Kalau berdasarkan latar ceritanya, kita mengenal kemarin apa? Ada latar lintas waktu, masa lampau, ya. Latar lintas waktu, masa lampau. Kemudian ada latar waktu sejaman. Yang ketiga latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Itu kalau berdasarkan latar ceritanya. Jadi ada cerita fantasi itu menggunakan latar waktu masa lampau, beberapa tahun yang lalu. Ada latar waktu sejaman dalam satu masa saja, dan ada lintas waktu masa yang akan datang, atau istilah lainnya futuristik. Kalau berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, ada cerita fantasi total, ada cerita fantasi irisan. Artinya total itu maksudnya adalah bahwa semua kejadian dalam cerita fantasi tersebut itu tidak ada dalam kehidupan nyata. Artinya murni berdasarkan imajinasi dari pengarangnya. Kalau fantasi irisan, gabungan kedua-duanya. Ada yang berdasarkan imajinasi, daya hayal, dan ada yang berdasarkan kenyataan dalam cerita fantasi tersebut. Oke, baik. Anak-anak, yang perlu kalian perhatikan bahwa unsur fantasi itu ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Itu adalah unsur-unsur yang membangun cerita fantasi dari dalam. Apa saja itu, Pak Anwar? Ada tema, ada amanat, ada latar, tokoh dan penokohan, ada alur, ada konflik dan sudut pandang. Besok di kelas 9 kalian akan saya jelaskan lebih dalam mengenai pemahaman unsur-unsur ini. Yang penting ini kamu tahu dulu tema. Tema itu topik. Apa sih yang dibicarakan? Contoh, kalau anak-anak saya tanya, anak-anak pasti tahu cerita Si Malin Kundang. Si Malin Kundang itu judul. Apa temanya? Kedurhakaan anak kepada orang tua. Itu adalah tema. Amanat, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Latar, ada bicara tempat, waktu, dan suasana. Tokoh, ada antagonis, ada protagonis, ya. Alur jalannya cerita bisa maju seperti hidup kita ini, alurnya adalah maju. Konflik adalah pertikaian antar tokoh, sudut pandang adalah posisi penulis dalam sebuah cerita. Kemudian ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Oke, dilanjutkan Pak Anwar sekarang. Nah, bagaimana cara menceritakan kembali sebuah cerita fantasi? Contoh ini sudah tidak asing bagi kalian, ya. Nah, bagaimana cara menyampaikan cerita fantasi? Misalkan seperti cerita apa ini? Harry Potter ini. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita pilih, kita ini mau menceritakan cerita fantasi ini secara lisan atau secara tulisan. Itu caranya, ya. Jadi menceritakan kembali isi sebuah cerita fantasi itu ada dua. Ada cara lisan, ada cara tulis. Baik, nah ini langkah-langkah penyampaian cerita fantasi. Kalau secara lisan, misalkan cerita Harry Potter, atau ada cerita di buku kalian banyak cerita fantasi itu, ya, kalian buka itu nanti. Satu, baca keseluruhan cerita fantasi. Catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi itu, baik tokoh protagonis maupun antagonis atau tritagonisnya. Catat peristiwa penting dalam cerita fantasi. Baca saja dulu semuanya. Catat latar cerita fantasi. Ceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh
peristiwa dan latar yang telah dicatat. Jadi di awal-awal bagaimana ceritanya itu, di tengah-tengah mungkin sudah mulai terjadi konflik tadi itu. Nomor 6 baru yang terakhir bagaimana akhir ceritanya itu. Jadi secara garis besar sebenarnya hanya ada 3. Pengenalan dulu ceritanya, kemudian terjadilah pertikaian ya, kemudian penutup cerita itu terjadi apa, penyelesaian bagaimana persoalan bisa diselesaikan dalam cerita itu. Kemudian perhatikan penampilan dan gerak tubuh. Nah, ini berarti secara apa ini, lisan. Jadi kalau ya harus bagaimana, seperti kalau di SD dulu mungkin ada lomba bercerita ya seperti itu. Perhatikan intonasi, irama, artikulasi dan lafal ya. Nadanya kalau memang harus dikuat-kuat, kalau perlu gerakan tangan, gerakan apa muka, bagaimana gerak tubuh, enggak apa-apa. Ceritakan bagian pembuka, inti dan nah ini tadi. Jadi ada pembuka, ada inti dan ada penutup. Jadi cerita fantasi itu dibagi menjadi 3, pembuka, inti dan penutup. Nanti apa istilahnya kita pelajari, apa pembuka itu, intinya apa, inti itu apa, dan penutup apa. Baik, kalau secara tulis lebih sederhana, baca cerita fantasi dengan sesama, tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi, pembuka, inti dan penutupnya, kembangkan peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimatmu sendiri, ya kan? Jadi kalau cerita fantasi itu asalnya 5 paragraf, kalau kita ceritakan kembali mungkin hanya 2 paragraf gitu saja, karena yang kita ceritakan adalah inti-intinya saja. Jadi umpamanya di cerita fantasi itu aslinya terdiri dari 8 paragraf, kalau diceritakan kembali secara tulis mungkin hanya terdapat 4 paragraf, 3 sampai 4 paragraf gitu. Itu anak-anak cara menceritakan atau penyampaian cerita fantasi kembali yang kita baca atau kita dengar. Nah ini contoh di kitab kalian halaman 56 ada cerita fantasi berjudul Berlian 3 Warna. Silakan dibaca sendiri. Pembukaannya apa ini, di mana tokohnya siapa saja, di mana cerita ini terjadi, di hutan, di rumah, atau di sungai, atau di kebun. Ya, kamu baca bisa. Nah, bisa ya cerita kembali itu secara kelompok. Berarti dibagi. Intinya mungkin bagian pembukanya itu mungkin siapa ya, dibagi bagian apa, bagian intinya 2 orang. Oh, bagian penutupnya mungkin diceritakan. Lah mungkin inti itu kan ada beberapa panjang kan, mungkin beberapa paragraf, dibagi-bagi. Pokoknya setiap anak itu dapat kebagian untuk menyampaikan itu. Penilaiannya seperti ini rubrik yang dipakai ya. Ada kelancarannya bagaimana, bagus atau tidak. Kalau bagus ya kita beri skor 4. Ketepatan isi dengan cerita yang dibaca, sesuaikah yang diceritakan itu dengan isi dalam kitab atau buku dalam teksnya, intonasinya, ya kan? Bagaimana kalau marah, mimiknya bagaimana, gesturnya bagaimana. Kalau sedang sedih, saya yakin kalian sudah. Kemudian kekompakan dari semuanya ini, kemudian kepercayaan diri, pede ya. Malu-malu atau tidak, skor berapa? Kalau semuanya 4 ya berarti 4 dikalikan 5 berapa? 4 kali 5 20. 20 kali per 20 maksimalnya kan berarti 20. Berarti 20 per 20 kali 100, berarti nilainya nanti sama dengan 100. Nah, ini latihan anak-anak, mudah saja. Teks tadi yang berjudul apa tadi? Nah, ini yang berjudul Berlian 3 Warna ini kamu kerjakan. Ini soalnya ya. Maka apa ini? Yang pertama, urutkan kejadian yang dialami Anika pada cerita tersebut ya, dengan mungkin 1 paragraf gitu aja. Ceritakan mulai awal hingga akhir yang dialami Anika. B, bagaimana proses petualangan, perjalanan, pengembaraan Anika dan teman-temannya dalam cerita itu. Kemudian ini watak Anika bagaimana, kalau penolong, penyabar, buktinya mana, teksnya ada di halaman berapa, paragraf berapa. Pesan amanat apa, kelompokkan kejadian mana dalam cerita terjadi di dunia nyata dan mana yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata berkaitan dengan cerita apa tadi. Mohon maaf Pak Anwar ya, salah. Nah ini berkaitan dengan ini cerita ini.
mana yang sesuai dengan kejadian nyata dan mati tidak. Itu saja yang kalian kerjakan. Mohon maaf Pak Anwar ya. Anak-anak, sebelum saya akhiri, bahwa materi ini ditulis Pak Anwar berdasarkan buku-buku yang sudah ada. Ada 2 buku yang dibaca Pak Anwar, yaitu Bahasa Indonesia kelas 7 diterbitkan oleh Intan Pariwara di Klaten oleh Ibu Ika Setianingsih dan kawan-kawan, bentuknya PowerPoint. Kemudian buku yang kedua dalam menyusun materi ini Pak Anwar membaca buku Kemendikbud. Buku kita yang kalian pegang itu yang ditulis oleh Ibu Titi Arsyati dan kawan-kawan tahun 2018. Kiranya itu anak-anak, mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.